Sebelum kalian menonton video ini, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjut, mari sama-sama kita baca Fatihah terlebih dahulu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan manfaat dari ilmu yang kita pelajari dan menjadi diri kita, pribadi kita adalah pribadi yang semakin baik untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Yuk kita lanjutkan bagian al-haya'u. Betul kan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haya'u, sifat malu. Al-haya'u, sifat malu. Huwa, yaitu kaful lisan, menjaga lidah. Kaful lisan, menjaga lidah. Anil alfazil qabihatil madmumah, anil alfazil qabihati, dari ucapan-ucapan kotor. Anil alfazil qabihati, dari ucapan-ucapan kotor. Al madmumati, yang dicela. Al madmumati, yang dicela. Indallahi, di sisi Allah. Wan nasi, dan manusia. Waman nafsi, dan menjaga diri. Waman nafsi, dan menjaga diri. Anil af'ali sayyiati, dari perbuatan yang jelek. Anil af'ali sayyiati, dari perbuatan yang jelek. Al mu'ibati, yang tercela. Fa'alaika, maka wajib bagimu. Fa'alaika, maka wajib bagimu. Bitamassuki bil haya, berpegang teguh pada sifat malu. Bitamassuki bil haya, berpegang teguh pada sifat malu. Wa adami tasahuli fil ittisafi bihi. Wa adami tasahul, dan tidak meremehkan. Wa adami tasahuli, dan tidak meremehkan. Fil ittisafi bihi, dengan bersifat, dalam bersifat malu. Fil ittisafi bihi, dalam bersifat malu. Fa innal ladzi yatasahalu fi dzalika, fa innal ladzi, maka sesungguhnya yang menganggap remeh. Fa innal ladzi yatasahalu, maka sesungguhnya yang menganggap remeh, menganggap enteng. Fidzalika, dalam hal itu. Fidzalika, dalam hal itu, dalam sifat malu maksudnya. Huwa man la ya'rifu qimatal adab,
Huwa yaitu malla ya'rifu, orang yang tidak mengerti qimatal adab, nilai dari kesopanan. Huwa malla ya'rifu, orang yang tidak mengerti qimatal adab, nilai kesopanan. Walayab hamu, dan tidak faham hakikatul wajibi alaihi, hakikat kewajiban atasnya. Walayab hamu, dan tidak faham hakikatul wajibi alaihi, hakikat kewajiban atasnya. Ayat ta'awadu, maka terbiasa dia ala kilatil haya, atas sedikit malu. Ala kilatil haya, atas sedikit malu. Payuka biru, maka sombong dia. Payuka biru, maka sombong dia. Wahuwa qabihun, dan itu jelek. Wahuwa qabihun, dan itu jelek. Mardulun, hina. Mardulun, hina. Mahrumun, dicegah. Min kulli khairin, dari semua kebaikan. Wa fadlin, dan keutamaan. Mahrumun, dicegah, min kulli khairin, dari semua kebaikan. Wa fadlin, dan keutamaan. Waqi'un daiman fisyarri wassaqawah. Waqi'un daiman, akan selalu jatuh. Waqi'un daiman, selalu jatuh. Fisyarri, pada kejelekan. Wasyaqawati, dan kecelakaan. Waqi'un daiman, akan selalu jatuh. Fisyarri, dalam kejelekan. Wasyaqawati, dan kecelakaan. Qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u minal iman. Al-haya'u, bermula malu, minal iman, yaitu sebagian dari iman. Al-haya'u, bermula malu, minal iman, sebagian dari iman. Wal imanu fil jannati, dan iman itu ada di dalam surga. Wal imanu, dan bermula iman itu fil jannati, ada di dalam surga. Wal bada'u minal jafa'i, wal jafa'u finnar. Wal bada'u, dan dusta. Wal bada'u, dan dusta, minal jafa, dari perilaku kasar. Cek orang Sunda nama bedegong. Minal jafa, dari perilaku kasar. Wal jafa'u finnar, dan perilaku kasar ada di dalam neraka. Wal jafa'u finnar, dan perilaku kasar ada di dalam neraka. Wa qala ba'dul hukama, dan telah berkata sebagian hukama, man kasahul haya'u saubahu. Man kasahul haya'u, siapa yang memakaikan sifat malu. Siapa yang memakaikan sifat malu, saubahu, sebagai bajunya. Siapa yang memakai sifat malu sebagai bajunya, sebagai pakaiannya.
Man kasahul haya'u saubahu, siapa yang memakaikan sifat malu sebagai bajunya, lam yaron nasu aibahu, maka manusia tidak akan melihat cacatnya. Lam yaron nas, maka manusia tidak akan melihat aibahu, cacatnya. Wa qala syair, dan berkata penyair. Wa qala syair, dan berkata penyair. Idza qalla ma'ul wajhi qala haya'uhu. Wala khaira fi wajhin idza qalla ma'uhu. Idza qalla ma'ul wajhi, apabila raut wajah sudah tidak berseri-seri. Idza qalla ma'ul wajhi, jika raut wajah sudah tidak berseri-seri, qalla haya'uhu, maka telah sedikit malunya. Qalla haya'uhu, maka telah sedikit malunya. Wala khaira fi wajhin, dan tidak ada kebaikan pada wajah. Wala khaira fi wajhin, dan tidak ada kebaikan pada wajah. Idza qalla ma'uhu, bila telah sedikit berseri-serinya. Haya'aka malumu fahfadhu alaika, maka jagalah dia atasmu. Haya'aka malumu fahfadhu, jagalah dia malu, alaika, atasmu. Wa inna ma yadullu ala fi'lil karimi haya'uhu. Wa inna ma yadullu, dan sungguhnya menunjukkan. Wa inna ma yadullu, dan sungguhnya menunjukkan ala fi'lil karimi, atas pekerjaan yang mulia, haya'uhu, malunya. Wa inna ma yadullu, dan sungguhnya menunjukkan ala fi'lil karimi, atas pekerjaan yang mulia, haya'uhu, malunya. Ya, sudah dulu. Sekarang sifat yang harus dimiliki oleh kita sebagai seorang muslim, seorang yang beriman, ya, yaitu dalam beradab ini memiliki sifat malu. Ya, apakah sifat malu itu? Ya, apakah sifat malu itu? Huwa kaful lisan anil alfadil qabihatil madmumah. Malu adalah ketika kita menjaga lisan dari mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor, yang dicela. Dicela menurut siapa? Tentunya indallahi, dicela menurut Allah, wan nasi, dan manusia. Itu betul-betul kita jaga. Makanya lidah ini betul-betul terjaga, terpelihara dari mengucapkan kata-kata kotor. Ya. Jangankan kata-kata kotor, yang mubah pun kalau memang tidak ada manfaatnya, sekedar ngobrol-ngobrol begitu, sudah, tinggalkan. Ya, makanya kalau sekarang orang pakai masker, ya, dengan protokol kesehatan, pakai masker terus kesana kemari, di mana-mana pakai masker terus. Sementara kalau ngomong terus nggak dijaga lidahnya, sama aja bohong. Karena virus itu nanti akan masuk ke dalam hatinya. Ya. Dan malu itu bukan cuma menjaga lisan dari berkata yang kotor, yang tercela, tapi juga man'un nafsi anil af'alis sayyi'ah. Ya. Menjaga diri dari melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek. Itu malu. Ya, jadi bukan cuma kita menjaga lidah, tapi juga menjaga diri. Jangan sampai anggota badan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek. Ya, yang menjadi cacat aib buat kita. Makanya kalau orang yang punya malu, dia akan senantiasa menjaga anggota badannya. Ya.
Dia jaga matanya dari melihat hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Dia akan menjaga telinganya dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Dia tidak akan menggerakkan tangannya kecuali kepada perkara yang diridhoi oleh Allah. Dia akan melangkahkan kakinya hanya menuju tempat yang memang di sana ada ridho Allah di dalamnya. Jadi orang yang malu itu betul-betul terjaga, ya, lidahnya terjaga, anggota badannya terjaga, ya. Makanya fa'alaika bitamasuki bil haya. Maka wajib kita memiliki sifat malu itu dan terus berpegang teguh dengan sifat malu itu dimanapun dan kapanpun. Baik di waktu sendiri ataupun di waktu ada orang. Ya. Biasanya orang melakukan sifat malu itu kalau banyak orang saja. Ya, dia tidak mencuri, dia tidak melakukan perbuatan yang hina seperti berzina, dia tidak membuka auratnya kalau di depan orang. Tapi ketika sendiri atau kalau ketika hanya berduaan saja, bagaimana? Nah ini ya. Jadi orang yang malu itu betul-betul dia menjaga lisannya dan anggota badannya dari perbuatan yang tercela dimanapun dan kapanpun. Karena dalam dirinya ada perasaan selalu merasa diawasi oleh Allah, selalu merasa dilihat oleh Allah. Makanya dia malu. Bukan malu sama manusia, tapi dia malu kepada Allah. Dan malu ini jangan dianggap remeh. Ya, sifat malu ini jangan dianggap remeh. Karena fa innal ladzi yatasahalu fi dzalika huwa man la ya'rifu qimatal adab. Orang yang meremehkan terhadap sifat malu ini berarti dia tidak mengerti nilai dari kesopanan itu sendiri. Jadi orang yang meremehkan sifat malu berarti dia sudah tidak mengerti terhadap nilai daripada kesopanan. Bahkan dia tidak faham terhadap hakikat kewajiban. Kalau orang sudah tidak punya sifat malu, maka apa yang terjadi? Ya, dia menjadi orang yang sombong, dia menjadi orang yang hina, dia menjadi orang yang tercela. Dia akan dicegah daripada semua kebaikan dan keutamaan. Kenapa? Karena orang yang tidak punya malu pasti akan selalu jatuh pada kejelekan dan kecelakaan. Ya, orang yang tidak punya sifat malu akan jatuh pada kejelekan, akan jatuh pada kecelakaan. Aja dikatakan oleh hadis Rasulullah, ya, dinyatakan al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman, dan iman itu tempatnya di mana? Tempatnya di surga. Di dunia dia mendapatkan kemuliaan, dia mendapatkan penghormatan, penghargaan, dan di akhirat dia mendapatkan balasan surga. Beda dengan orang yang tidak punya sifat malu. Dengan tidak sifat malunya dia berbohong, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, akhirnya akan masuk dalam neraka. Ya, orang yang tidak punya sifat malu, dia berdusta, itu menjadi perilaku kasar yang dia lakukan, dan itu akan menjerumuskan dia ke dalam neraka. Bahkan ada sebagian ucapan hukama, waqala ba'dul hukama, apa katanya tadi? Man kasahul haya'u saubahu lam yaron nasu aibahu. Kalau orang udah menjadikan malu sebagai pakaiannya, gitu. Kalau orang sudah menjadikan malu sebagai pakaiannya, maka tidak akan manusia bisa melihat cacat celanya. Ya, walaupun dia bodoh, tapi karena dia punya sifat malu, nggak banyak ngomong kan. Jadi orang nggak tahu kalau dia sebenarnya tidak tahu atau belum tahu karena nggak ketahuan. Ya, jadi sifat malu itu menutupi kekurangannya. Walaupun misalkan gitu, dia itu sebenarnya belum paham, belum bisa. Tapi karena dia malu, tidak mau asal bicara, tidak mau ngasal ngomong, nggak mau asbun, asal bunyi, akhirnya tertutupi ketidak mengertinya dia atau kebelum mengertiannya dia itu dengan sifat malu tadi. Ya, sampai dikatakan orang yang menjadikan malu sebagai pakaiannya, orang yang menjadikan malu sebagai bajunya, maka dia tidak akan dilihat cacatnya oleh manusia. Dalam sebuah syair, seorang penyair juga berkata, idza qalla ma'ul wajhi qalla haya'uhu.
Kalau orang dari raut wajahnya saja sudah tidak berseri-seri, ya, nggak ada cerah di wajahnya, ya, kelihatannya cuma bengis doang, oh berarti orang itu nggak punya malu. Kenapa? Berarti dia tidak punya perilaku yang baik, tidak ada kesopanan. Dan wajah itu tidak ada kebaikan di dalamnya. Nauzubillahi min haya akafahfadu alaika wa innama yadullu ala fil karimi hayauhu. Makanya jaga sifat malu ini, karena sifat malu ini menunjukkan kepada perbuatan yang mulia. Ya. Jadi malu itu bukan cuma hanya ucapan di lisan. Kenapa kamu nggak pacaran? Malu gitu. Tapi hanya sebatas malu pas berdua-berduaan mah tetap aja nggak malu misalkan. Jangan ya. Tapi betul-betul kita punya sifat malu dalam kondisi dan situasi apapun, ya. Anwaul haya'i, macam-macam malu. Ada berapa macam malu itu? Ya. Al haya'u ala salasati anwa'in. Al haya'u bermula malu ala salasati anwa'in, atas 3 perkara. Terbagi 3 bagian, terbagi 3 perkara. Malu ala salasati anwa'in. Malu terbagi dalam 3 perkara. Yang pertama, haya'uka minallahi ta'ala. 1, malumu kepada Allah Ta'ala. Haya'uka minallahi ta'ala. Malumu pada Allah Ta'ala. Wa haya'uka minan nas, dan kedua malumu pada manusia. Wa haya'uka minan nasi, dan kedua malumu pada manusia. Wa haya'uka min nafsika, dan ketiga malumu pada dirimu sendiri. Jadi malu terbagi 3. 1 malu kepada Allah, ya. Yang kedua malu kepada manusia, dan yang ketiga malu kepada dirimu sendiri. Fahaya'uka minallahi, maka malumu kepada Allah. Malumu kepada Allah. Bagaimana kalau malu sama Allah, ya? Bagaimana kalau kita punya sifat malu kepada Allah? Nah, di sini ibaratun antam tasila amrohu. Engkau berlaku dengan melaksanakan perintahnya. Ya, berusaha, berusaha, ibaratun untuk melaksanakan perintah Allah wa tajtaniba nahyahu, dan menjauhi larangannya. Jadi kalau malu kepada Allah dibuktikan dengan selalu berusaha untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Apa yang menjadi perintah Allah, kerjain. Apa yang menjadi larangan Allah, tinggalin. Itu kalau malu kepada Allah. Ya. Mudzakiron, dengan menunjukkan, mudzakiron dengan menunjukkan nafsaka, dirimu, anallaha subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ma harrama syai'an, tidaklah mengharamkan sesuatu. Ma harrama syai'an, tidak mengharamkan sesuatu. Illa wa agna anhu bimubahin. Illa, kecuali. Illa, kecuali. Wa agna anhu bimubahin. Allah memenuhi kepadanya dengan perkara mubah. Wa agna, memenuhi Allah, anhu padanya, bimubahin, dengan perkara mubah. Liyu'inaha, agar dapat menolongnya. Liyu'inaha, agar dapat menolongnya. Dalika, hal itu, ala ta'ati, dalam mentaati Allah.
ala ta'atihi dalam mentaati Allah, wa yamna'aha dan mencegahnya, wa yamna'aha dan mencegahnya min mukhalatatihi dari menyalahi Allah, wa izon laha dengan mengambil pelajaran padanya, wa izon laha dengan mengambil pelajaran padanya, bi annahu ta'ala bahwasanya Allah ta'ala, bi annahu ta'ala bahwasanya Allah ta'ala la yakhfa tidak samar, tidak tersembunyi, alaihi atas Allah, la yakhfa tidaklah samar, tidaklah tersembunyi, alaihi pada Allah, domirun perkara yang rahasia, domirun perkara yang rahasia, wala ya'zubu dan tidak nampak, wala ya'zubu dan tidak nampak, anhu dari Allah, kitmirun, kitmirun sekecil apapun, liyusa'idaha untuk menolongnya, zalika akan hal itu, zalika akan hal itu, alam tisali awamirihi dari melaksanakan perintahnya, alam tisali awamirihi dalam melaksanakan perintahnya, perintah Allah, wattiqai jawazirihi dan menjauhi larangan-larangannya, wattiqai jawazirihi dan menjauhi larangan-larangannya. Qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, istahyu minallahi haqqal haya, istahyu malulah kamu, istahyu malulah kamu minallahi pada Allah, haqqal haya dengan sebenar-benarnya malu, istahyu malulah kamu minallahi pada Allah, haqqal haya dengan sebenar-benarnya malu. Pakila maka dikatakan, ya Rasulullah, pakila maka ditanyakan atau dikatakan, ya Rasulullah, kaifa nastahi, bagaimana kami malu, kaifa nastahi, bagaimana kami malu, minallahi pada Allah, haqqal haya dengan sebenar-benarnya malu, kaifa nastahi, bagaimana kami malu, minallahi pada Allah, haqqal haya dengan sebenar-benarnya malu. Qala bersabda Nabi, man hafidhar ra'sa wa ma hawa, wal batna wa ma wa'a, wa taraka zinatal hayatid dunya, wa zakarul mauta wal bila. Caranya, man hafidhar ra'sa, orang yang menjaga kepala, man hafidhar ra'sa, orang yang menjaga kepala, wa ma hawa dan apa yang mengelilinginya. Orang yang menjaga kepala dan apa-apa yang mengelilinginya. Wal batna dan menjaga perut, wa ma wa'a dan apa-apa yang ada di dalamnya. Wal batna dan orang yang menjaga perut, wa ma wa'a dan apa-apa yang di dalamnya, yang dikandungnya.
Wa taraka zinatal hayati dunya, dan meninggalkan perhiasan kehidupan dunia. Wa taraka, dan meninggalkan zinatal hayati dunya, perhiasan kehidupan dunia. Wa zakarul mauta, dan orang yang mengingat mati. Wa zakarul mauta, dan orang yang mengingat mati. Wal bila, dan hari kehancuran. Wal bila, dan hari kehancuran. Faqad istahya minallahi haqqal haya. Faqad istahya, maka telah malu ia. Faqad istahya, maka telah malu ia minallahi, kepada Allah, haqqal haya, dengan sebenar-benarnya malu. Faqad istahya, maka telah malu dia minallahi, kepada Allah, haqqal haya, dengan sebenar-benarnya malu. Nah, segitu dulu ya. Perhatikan, macam-macamnya malu ada berapa tadi? Ada 3. 1, malu kepada Allah. 2, malu kepada manusia. 3, malu kepada diri sendiri. Bagaimana malu kepada Allah? Kalau orang yang malu kepada Allah, cirinya dengan berusaha, dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu orang yang malu ya. Jadi orang yang malu kepada Allah adalah orang yang selalu berusaha melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dengan selalu menunjukkan dalam dirinya, selalu meyakini dalam dirinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya tidak mengharamkan sesuatu kecuali Allah penuhi yang kita butuhkan dengan perkara yang mubah. Contoh begini, Allah haramkan zina. Kenapa Allah haramkan zina? Ya, karena Allah sudah siapkan perkara yang mubah yang bernilai pahala. Apa itu? Menikah. Ya. Di mana di satu sisi Allah haramkan ya zina itu. Kenapa? Karena akan membawa dampak yang buruk. Ya, baik pada dirinya ataupun bagi nasabnya nanti ataupun bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan Allah gantikan, Allah penuhi kebutuhan kita itu dengan yang mubah. Dan bahkan menjadi pahala kalau kita melaksanakannya. Gantinya apa? Nikah. Ya, kalau menikah maka berarti ya, separuh agamanya sudah terpenuhi, terjaga. Tambah lagi, setiap geraknya pun jadi pahala. Perempuan yang sudah menikah, dia bisa mendapatkan surga ketika itu. Ya, kenapa? Karena dia mendapatkan ridho suaminya, ditambah lagi dia juga mendapatkan pahala-pahala dari apa yang dia lakukan ketika dia menjadi istri dari suami. Ya, Allah haramkan mencuri, tapi sebagai gantinya ada ya cara bagaimana kita mendapatkan pahala dan juga mendapatkan harta, yaitu dengan berusaha mencari nafkah yang halal, menjemput rezeki yang halal. Baik lewat berniaga, ya, jual beli, atau melakukan bisnis-bisnis yang dihalalkan, yang dibolehkan, bahkan bernilai pahala. Ya, seperti apa? Sedekah contohnya. Ya. Jadi artinya apa? Ketika dia melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, dia yakini bahwa Allah tidak mengharamkan sesuatu kecuali Allah akan gantikan dengan yang mubah, yang akan mendapatkan pahala di dalamnya untuk dia melakukan ketaatan kepada Allah. Atau kalau dia melaksanakan perintah Allah, dia pun meyakini bahwa tidaklah perintah Allah itu kecuali memang perintah itu bermanfaat untuk dirinya. Contohnya aja sholat ya. Ketika kita sholat, kita yakini bahwa sholat ini membawa manfaat untuk kita. Jadi ketika kita melaksanakan sholat, manfaat itu bukan untuk siapa-siapa, akan kembali kepada dirinya sendiri. Ternyata setelah diteliti kan benar ya, bahwa dari gerakan sholat saja itu adalah olahraga yang terbaik buat kita. Ya. Jadi ketika sholat itu gerakan-gerakan sholat dari mulai berdiri, kemudian dia ruku, kemudian dia berdiri lagi, kemudian dia sujud, duduk antara dua sujud dengan duduk iftiros, dia sampai sujud lagi, berakhir dengan duduk tawarruk.
itu ternyata subhanallah gerakan-gerakan itu adalah olahraga yang terbaik untuk organ tubuhnya. Ya, di samping tentunya bernilai pahala. Ya, ketika dia wudhu saja, ya, ternyata wudhunya itu bukan saja Allah siapkan pahala, tapi memang bernilai manfaat untuk dirinya. Karena ternyata organ tubuhnya dapat terjaga dari virus dan bakteri. Dan sekarang terbukti kan, ya, dengan adanya virus corona orang jadi sering cuci tangan. Sementara Islam dari 15 abad yang lalu sudah mengajarkan kepada kita dengan cara berwudu. Setiap kali kita berwudu kita selalu mengawalnya dengan cuci tangan. Ya, 1 hari 1 malam 5 kali. Itu belum termasuk salat yang gemar berwudu akan terjaga, akan terpelihara dia. Jadi manfaatnya banyak sekali dan itu kembali kepada dirinya. Jadi ketika dia melaksanakan perintah Allah, dia meyakini tidak ada perintah Allah kecuali memang perintah itu bermanfaat untuk dirinya. Dan dia pun ketika menjauhi larangan Allah, dia pun meyakini bahwa tidak ada yang dilarang, yang diharamkan kecuali memang itu akan membawa madarat dan Allah gantikan dengan yang lain yang lebih bagus buat kita. Gitu, ya. Kemudian dikatakan lagi bahwa dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita ini harus memiliki sifat malu. Ya, cirinya orang yang malu ada 4. Ya, kata Nabi dalam hadisnya. Karena kata Nabi, istahyu minallahi haqqal haya, malulah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Ketika ada yang bertanya kepada Rasulullah, "Qila ya Rasulullah, kaifa nastahi minallahi haqqal haya?" Ya Rasulullah, bagaimana kami ini memiliki sifat malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu? Ternyata kata Nabi, kalau memang kita pengen punya sifat malu yang sebenar-benarnya kepada Allah, maka lakukan 4 perkara. Apa yang 4? Hafidhur ra'sa wa ma hawa. Jaga kepala dan apa yang di sekitar kepala kita. Ini kepala, ya. Di kepala ini ada apa? Ya, di kepala ini ada apa? Ada rambut. Di kepala ini ada apa? Ada mata. Di kepala ini ada apa? Ada telinga. Di kepala ini ada apa? Ada hidung. Di kepala ini ada apa? Ada lisan, ada mulut. Di kepala ini ada otak, pikiran. Orang yang malu maka dia akan jaga kepala dan apapun yang ada di dalam kepala ini. Makanya kalau orang yang malu, dia tidak akan melihat kecuali yang diridhoi. Dia tidak akan mendengar kecuali yang diridhoi. Tidak akan menghirup, ya, mencium kecuali yang memang diridhoi. Tidak akan berucap, berkata kecuali yang diridhoi. Bahkan sampai dalam pikirannya pun tidak ada pikiran-pikiran buruk di dalam pikirannya yang ada di otaknya kecuali yang positif-positif saja. Gitu. Jadi orang yang malu pertama cirinya adalah kata Nabi orang yang menjaga kepala. Bukan menjaga kepalanya dipegangin aja. Kenapa kepalanya dipegangin? Malu sama Allah? Bukan. Ya. Bukan begitu caranya malu sama Allah dengan menjaga kepala. Tapi dengan menjaga kepala dan apa yang ada di dalam kepala ini dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Bahkan sampai tidak ada dalam pikiran atau di otaknya ini pikiran-pikiran yang tidak disukai atau tidak diridhoi sama Allah. Yang kedua, orang yang malu sama Allah gimana cirinya? Wal batna wa ma wa'a. Dia akan menjaga perut dan yang dikandung oleh perutnya. Ini perut nih. Ya, orang tua kita dulu bilang katanya sumber penyakit ada di perut katanya kan. Sumber penyakit ada di perut. Makanya kalau baru keiris tangan, jari, nah itu masih jauh dari perut katanya. Ya. Tapi kalau udah sampai ke perut, nah ini udah vital. Karena orang yang malu kepada Allah adalah orang yang akan menjaga perutnya. Dia akan selalu jaga perutnya. Bagaimana cara perutnya dijaga? Bukan dipegangin perutnya. Kenapa pegangin perut? Sakit perut? Enggak, saya lagi menjaga malu sama Allah gitu. Bukan begitu, tapi apa? Tidak masuk ke dalam perut ini yang haram, yang tidak diridhoi oleh Allah. Dia enggak mau makan kecuali makan itu yang halal, yang diridhoi oleh Allah. Dia tidak mau minum kecuali minuman itu yang halal, yang diridhoi oleh Allah. Karena apa yang dia makan, apa yang dia minum pasti akan lari ke perutnya. Karena di perut ini nanti diproses kan. Dari perut ini nanti di sini ada usus. Ada usus 12 jari, ada usus pankreasnya, dia kerja.
mengolah makanan, mencerna makanan yang setelah diolah oleh perutnya, oleh ususnya, dialirkan nanti ke seluruh anggota badannya. Mana yang dibutuhkan oleh mata? Oh, vitamin A. Mana yang dibutuhkan oleh kulit? Vitamin apa? Vitamin E gitu. Mana yang dibutuhkan oleh tulang? Oh, vitamin apa? Vitamin B ya. Ada vitamin D, vitamin C. Mana yang dibutuhkan sama otak? Dialirkan. Siapa yang mengalirkan? Alat transportasi dalam tubuh kita adalah darah. Nah, darah mengalirkan apa yang sudah diproses oleh perut. Ya, dari perut ini makanya sumber penyakit ada di perut. Di sini ada usus, di sini juga ada lambung, di sini juga ada jantung, di sini juga ada lipa, di sini juga ada empedu, di sini juga ada hati dan paru-paru. Kayak penyakit-penyakit vital semua kan kalau di perut itu. Ya, pokoknya bagian perut itu adalah yang ada di bawah dadanya, itu udah bagian perut itu. Jadi kalau yang masuk ke dalam perutnya yang tidak diridhoi Allah, berarti dia tidak malu sama Allah. Kan jangan asal makan. Ya, jangan asal minum. Nu penting mah ngeunah we. Ya, kenyang. Perutnya terisi penuh dengan makanan. Nggak bisa. Man nabata lahmuhu minal haram pannaru aulabih. Siapa yang tumbuh dagingnya dari yang haram, maka neraka lebih pantas buat dia. Hati-hati. Ya. Jadi jangan sampai doa kita tertolak, ibadah kita nggak diterima. Gara-gara apa? Gara-gara perut ini tidak terjaga. Bukan cuma dari atas yang masuk ke dalam perut, dari bawah juga larinya ke perut. Emang iya, dari bawah larinya ke perut. Iya. Ya, ibu-ibu bisa hamil. Gara-gara ada yang masuk ke dalam apanya tuh? Ke dalam perutnya, ke dalam rahimnya. Ya, sesuatu. Sehingga dengan sebab itulah akhirnya hamil. Gara-gara masuk. Ya. Betul nggak? Iya. Ya. Jadi apa yang masuk ke perut ini betul-betul harus yang diridhoi sama Allah. Kalau dia malu sama Allah. Yang ketiga, orang yang malu kepada Allah wa taroka zinatal hayatid dunya. Orang itu akan meninggalkan kesenangan kehidupan dunia. Karena dunia ini adalah ad-dunya gurur wa anta magrur. Dunia ini penipu dan kadang-kadang kamu tertipu. Sebab kenikmatan dunia ini semu bagaikan fata morgana. Ya, bagaimana tidak? Coba. Orang belum punya uang 100.000, dia akan bilang kalau saya punya uang 100.000 kayaknya enak deh. Saya bisa ke mall, beli bakso, beli es, pokoknya paling nggak saya bisa jalan-jalan. Ternyata ketika udah punya uang 100.000, dia akan berkata lagi apa? Ya, kalau punya uangnya 1 juta lebih enak kali ya. Jadi uang 100.000 ternyata tidak ada apanya, tidak ada nilainya. Dan ketika dia sudah punya uang 1 juta, apakah puas dengan itu? Ternyata tidak. Kalau saya punya uangnya 10 juta, lebih enak kali ya. Bisa poya-poya lah, jalan-jalan, ini itu dan sebagainya. Ternyata ketika uang 10 juta dimiliki, apa cukup dengan itu? Tidak. Kalau saya punyanya 100 juta. Udah punya 100 juta, kalau punya 1 miliar. Bahkan disindir sama Allah, disindir sama Nabi, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Dunia sudah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke liang kubur. Dunia sudah melalaikan kamu. Ya. Banyak orang yang tertipu dengan dunia. Demi mencari dunia, demi mencari kepuasan, kesenangan dunia. Sampai dia mengabaikan kehidupan yang abadi di akhirat yang selama-lamanya. Hanya orang yang malu sama Allah, dia akan tinggalkan kesenangan dunia. Kalian santri contohnya, di rumah nikmat, bisa main HP, nonton TV, bebas, keluyuran kesana kemari. Itu cuma kesenangan semata-mata. Coba kalau di pondok, wah HP nggak boleh. Cuman sekarang aja ya. Sekarang santri boleh megang HP karena belajarnya lewat online. Ya. Iya. Karena ulangannya sekarang lewat online, PAT lewat online, ujian lewat online.
Berarti kan paling tidak harus punya apa? Harus punya HP ya. Padahal kemarin-kemarin santri nggak boleh pegang HP. Sekarang jadi wajib megang HP. Awas jangan terlena dengan itu. Ya, nggak mau mondok kenapa? Nggak betah. Habisnya banyak lalu aturan. Nggak bangun harus pagi-pagi, sampai malam harus masih ngaji. Sholat berjamaah tidak boleh telat, nggak boleh keluyuran ke sana kemari. Sadar, itu cuma kesenangan kehidupan dunia. Ketika kamu sabar dalam melaksanakannya, insya Allah sudah Allah siapkan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal. Makanya sekali lagi, orang yang malu sama Allah, yang ketiga cirinya adalah orang yang meninggalkan kesenangan dunia. Dan yang keempat, wa dzakarul mauta wal bila. Orang yang malu sama Allah adalah orang yang selalu mengingat mati dan hari kehancuran. Apa hari kehancuran? Adalah hari kiamat. Makanya orang yang malu sama Allah nggak mau dia menyia-nyiakan waktunya. Karena dia sadar, ya, dia sadar kalau dia pasti mati, dan mati tidak pakai syarat tua atau sakit. Ya, karena dia malu sama Allah, makanya waktunya benar-benar terjaga, terpelihara dengan baik. Tidak mau dia santai-santai, tidak mau dia membuang-buang waktu dengan percuma, hanya berleha-leha, bertopang dagu, bersantai-santai, tidak. Kenapa? Karena dia sadar dia akan mati. Dan dia sadar kalau mati itu nggak pakai syarat tua atau sakit. Berapa banyak anak-anak yang masih muda belia, ya, kamin fata yartaji tula umrihi. Berapa banyak pemuda-pemuda yang mengharapkan panjang umurnya, tapi ternyata waqad nusjat akbar halinatul qadri, ternyata kain kafannya sudah sedang dijeli-jeli. Karena ternyata dalam kondisi yang masih muda belia dia meninggal dunia. Kamin sohihin mata biberi latin. Berapa banyak orang yang sehat mati nggak pakai sakit lagi, ya, nggak pakai sakit, ya, nggak pakai sakit. Lagi main bola mati, padahal sehat. Ada yang lagi jalan tiba-tiba mati. Ada yang tidur nggak bangun lagi. Ada yang dari rumah sehat sampai ke tempat pekerjaan, ada tempat pekerjaan yang meninggal dunia. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sakit. Tapi wakam min sati min asahin amin adahri. Tapi berapa banyak juga orang yang udah tua, udah sakit-sakitan, masih belum meninggal juga. Kerjaannya udah bolak-balik rumah sakit, keluar masuk rumah sakit, udah usia di atas 70 tahun, tapi masih belum. Ya, kenapa? Karena memang ajalnya belum tiba. Dan orang yang malu dia akan selalu mengingat kematian. Dan orang yang banyak mengingat mati, dia akan segera dalam bertobat. Ya, dia tidak akan banyak berdosa, melakukan maksiat, tapi dia akan bersegera dalam tobat dan taat. Jadi orang ingat mati walaupun masih muda, dia akan banyak tobat, dia akan banyak taat, gitu. Kenapa? Karena dia sadar kalau mati itu nggak harus pakai syarat tua ataupun sakit. Anak bayi kalau memang sudah waktunya mah diambil sama Allah. Baru gubrak ke alam dunia, eles saya di suaranya, ternyata sudah tidak ada. Masya Allah, ya. Nah seperti itu. Jadi sekali lagi kata Nabi ketika ditanya, malulah kamu kepada Allah, caranya gimana ya Rasulullah untuk malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya? Caranya adalah jaga kepalamu dan apa yang ada di sekitarnya, jaga perutmu dan apa yang dikandungnya, tinggalkan kesenangan kehidupan dunia yang cuma sementara, dan selalu mengingat mati dan hari kehancuran. Itulah orang yang telah malu dengan sebenar-benarnya kepada Allah. Lanjut. Wa amma haya'uka minan nasi. Wa amma haya'uka minan nasi, dan adapun malumu pada manusia. Wa amma haya'uka minan nasi, dan adapun malumu kepada manusia, bahwa ibaratun an kafi adzaka anhum, yaitu berusaha dari mencegah menyakiti mereka. Jadi kalau malu sama manusia, ibaratun an kafi adzaka anhum,
berusaha dari mencegah menyakiti mereka. Mencegah menyakiti mereka. Wa tarkika mujahiratahum bil qabihi, dan meninggalkan pandangan buruk pada mereka. Dan meninggalkan pandangan buruk pada mereka. Wa taba'udika anit takallumi fi haqqihim. Wa taba'udika, dan kamu menjauhi. Wa taba'udika, dan kamu menjauhi anit takallum, dari berbicara fi haqqihim, pada hak mereka. Bil kalamil ladzi yukaddiruhum, dengan ucapan yang menyakiti mereka. Bil kalamil ladzi yukaddiruhum, dengan ucapan yang menyakiti mereka. Wa yunfiruhum anka, dan menjauhi mereka darimu. Fa'innahu, karena sesungguhnya. Fa'innahu, karena sesungguhnya. Sungguhnya apa? Takallum pihak bil kalamil ladzi yukadiruhum. Ya, balik domirnya ke sana. La faidata, tidak ada faidah. La faidata, tidak ada faidah. Ta'udu alaika, yang kembali padamu. La faidata, tidak ada faidah. Ta'udu, yang kembali alaika padamu. Min isaati goirika, dari menjelekkan selain kamu. Dari menjelek-jelekan selain kamu. Wala naf'a fid dorori, dan tidak ada manfaat. Wala naf'a, dan tidak ada manfaat fid dorori, dalam membahayakanmu. Bal takallam, tetapi ucapkanlah. Bal takallam, tetapi ucapkanlah pihakihim, pada hak mereka. Bima yasurru nufusahum, dengan apa-apa yang menggembirakan jiwa mereka. Bima yasurru nufusahum, dengan apa-apa yang menggembirakan jiwa mereka. Wa yasrahu sudurahum, dan melapangkan dada mereka. Wa yasrahu sudurahum, dan melapangkan dada mereka. Fayu'amiluka bima amaltahum. Fayu'amiluka, maka mereka menggaulimu. Fayu'amiluka, maka mereka menggaulimu. Bima amaltahum, dengan apa yang kamu bergaul dengan bihi, dengannya. Mutaba'idan an musyatamatin nas, dengan menjauhi dari mencaci maki manusia. Mutaba'idan, dengan menjauhi an musyatamatin nas, mencaci maki manusia. Wa illa, dan jika tidak. Wa illa, dan jika tidak. Waqa'at, maka jatuhlah. Waqa'at, maka jatuh. Fid dorori, pada bahaya. Fid dorori, pada bahaya. Wasa'a haluka, dan jeleklah keadaanmu. Wasa'a haluka, dan jelek keadaanmu. Bisa babi syatmi, dengan sebab mencaci maki. Bisa babi syatmi, dengan sebab mencaci maki. Alladzi la yaqa'u, yang tidak terjadi. Alladzi la yaqa'u, yang tidak terjadi. Illa minan nasil juhala, kecuali dari orang yang bodoh.
alladzi la yaqau, yang tidak terjadi, illa minan nasil juhala, kecuali dari orang yang bodoh. Alladzi la aqla lahum, yang tidak berakal. Alladzina la aqla lahum, yang tidak berakal. Minal asrar, dari orang-orang yang jelek. Minal asrar, dari orang-orang yang jelek. Wal aghbiya, dan yang bodoh, yang idiot, yang bodoh. Wa ammal fatinu, dan adapun orang yang cerdas. Wa ammal fatinu, adapun orang yang cerdas. An-nabihu, yang utama. Al-aqilu, yang berakal. An-nabihu, yang utama. Al-aqilu, yang berakal. Fahuwa alladhi yahsulu ala mutalabatihi wa hajatihi. Fahuwa, maka dia, alladhi yahsulu, yang berhasil. Alladhi yahsulu, yang berhasil. Ala mutalabatihi, dalam mencarinya. Wa hajatihi, dan kebutuhannya. Wa hajatihi, dan kebutuhannya. Bil lutfi wal ma'ruf. Bil lutfi, dengan lemah lembut. Wal ma'ruf, dan bijaksana. Walainil janibi, dan ramah. Walainil janib, dan ramah. La bisyatmi wad darbi. La bisyatmi, bukan dengan mencaci. La bisyatmi, bukan dengan mencaci. Wad darbi, dan memukul. Wad darbi, dan memukul. Wa tulil lisan, dan banyak berbicara. Wa su'il khuluq, dan akhlak yang buruk. Qala alaihi salatu wassalam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manittaqallaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Manittaqallah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ittaqo'an nas, maka akan terjaga dari manusia. Ittaqo, maka akan terjaga anas, manusia. Wa qala syair, dan berkata penyair. Wa qala syair, dan berkata penyair, idza lam tasun irdon, jika tidak terjaga kehormatannya. Idza lam tasun irdon, jika tidak terjaga kehormatannya. Walam taksha khaliqan, dan tidak takut kepada Tuhannya. Walam taksha khaliqan, tidak takut pada Tuhannya. Watastahi makhlukon, dan malu kepada makhluk. Watastahi makhlukon, dan tidak malu kepada makhluk. Jika tidak terjaga kehormatannya, tidak takut kepada Tuhannya, tidak malu kepada makhluk. Pama syi'ta, maka apa-apa yang kamu inginkan, fasna, lakukanlah. Pama syi'ta, maka apa-apa yang kamu inginkan, fasna, lakukanlah. Ya, perhatikan sudah. Yang kedua, kelompok malu yang kedua, atau bagian malu yang kedua adalah malu kepada manusia. Jadi kalau malu kepada manusia, kita akan langsung mencegah dari menyakiti mereka. Tidak berpandangan buruk, tidak berburuk sangka kepada mereka. Menjauhi dari berkata-kata yang akan menghancurkan nama baik mereka, yang akan menyakiti mereka, yang akan membuat lari mereka dari kita. Jadi orang yang malu, insya Allah akan terjaga itu semua, ya, karena tidak ada manfaat.
Tidak ada manfaat yang kembali kepada dirinya ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan tercela tadi. Contohnya dari ngomongin orang, apa manfaatnya buat kita? Yang ada malah kita jadi dapat dosa. Gak ada manfaat yang bisa kita raih dari menyakiti orang lain. Gak ada pahala yang ada, malah dosa. Makanya kalau mau ngomonglah yang menyenangkan hati mereka. Kalau mau bicara, bicaralah yang bisa melapangkan dada mereka. Ya, contoh kecil aja, ketika menjenguk orang yang sakit. Ini kadang-kadang ya ada ucapan yang bukan nyenengin hati orang yang sakit, malah tambah sakit orang yang sakit. Contohnya gimana? Pas ngelongok ditanya, sakit apa? Ini tiba-tiba kepala saya pusing. Bukan ngomongnya yang enak-enak, yang nyenengin. Ya harusnya mah, nggak apa-apa lah, insya Allah cepat sembuh. Allah kasih ujian, sabar, insya Allah menghapuskan semua kesalahan. Kan enak. Ini mah enggak, malah jawabannya apa? Hati-hati. Kemarin tetangga saya tiba-tiba kepalanya pusing, mati dia. Itu kan malah tambah sakit, jadi kepikiran si yang sakit ya. Jadi kalau kita mau ngomonglah yang bisa melapangkan dada mereka, menyenangkan hati mereka, sehingga membuat mereka cinta kepada kita. Jangan mencaci maki mereka, jangan membuat mereka malah jadi sakit kepada kita. Karena apa yang kita ucapkan akan kembali kepada diri kita sendiri. Dan ketika kita menyakiti orang lain dengan mencaci maki, maka sebenarnya itu mencerminkan kalau dia adalah orang yang bodoh. Hati-hati ya, karena Pak, setiap kali kita mencaci, apapun yang dicaci, cacian itu akan kembali kepada yang mencacinya. Ya, jangan sampai kita mencaci maki. Karena ketika kita mencaci maki orang lain, caci makian itu kembali kepada dirinya sendiri. Dan itu hanya dilakukan oleh orang-orang bodoh yang tidak berakal. Alhamdulillah. Orang yang cerdas, orang yang berakal, dia selalu akan mencari kebaikan dan terus mencari kebaikan. Dengan selalu berkata lemah lembut, bijaksana, ramah, tidak mencaci, tidak memukul, tidak banyak bicara yang akhirnya menyakitkan. Ya, karena orang yang takut kepada Allah dia akan terjaga dari perbuatan tercela. Ya, sebuah syair dikatakan kalau sudah kehormatan tidak terjaga, tidak punya malu sama Allah, tidak punya rasa takut kepada Allah, tidak punya malu sama orang, maka silakan lakukan. Ya, tapi tanggung akibatnya. Ya, auzubillahi min dzalik. Ya, mudah-mudahan Allah berikan hidayah taufik kepada kita dengan memiliki sifat malu. Ini baru dua ya, satu malu kepada Allah, dua malu kepada manusia. Nah, yang ketiga nanti malu kepada diri sendiri. Bagaimana kita memiliki sifat malu kepada diri sendiri? Mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi di kesempatan yang lain dengan waktu yang sama, insya Allah. Ya, hari ini itu saja pengajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mari sama-sama kita tutup dengan pembacaan doa yang biasa kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa bilana ya wasi'al karami Kutbi biha al-Mustafa wal-Murtada wal-Nauma wal-Fatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara wa asirri sama alaina minna wa amina bi amwalina wa badina wa ja'alana jannati wa ja'alana anhara. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.